Shalom Sobat Maestro, kita jumpa lagi tentunya karena kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, itu akan diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Ini kita bicara hati yang menerima, saudara-saudara. Umumnya orang berpendapat bahwa menerima itu mudah, tapi sebenarnya sulit. Menerima hal-hal materi memang mudah, saudara. Menerima kado, menerima ucapan selamat, menerima karangan bunga, menerima hadiah, itu tentu mudah. Tetapi menerima hal-hal rohani itu tidak mudah, saudara-saudara. Dibutuhkan kerendahan hati, termasuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak mudah, saudara. Padahal di sini dikatakan siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, berhak untuk hidup yang kekal, berhak untuk warisan surgawi, berhak untuk terima berkat, berhak untuk terima mujizat, berhak untuk menerima pertolongan Tuhan, berhak untuk menerima janji-janji Allah yang digenapi dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Pokoknya saudara, indah lah, tapi tetap tidak gampang untuk menerima Yesus Kristus itu. Nah, itu sebabnya saudara, pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk miliki hati yang menerima. Satu, tentu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pokok utama. Tetapi yang kedua, saudara, yang harus kita terima adalah, mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46-47. Begini firman Tuhan, Lukas 1 ayat 46-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Di sini Maria juga menerima. Kira-kira apa yang Maria terima, saudara-saudara? Maria menerima atau mengakui bahwa Tuhan itu Juru Selamatnya, ya kan? Nah, kalau Maria itu mengakui Tuhan adalah Juru Selamatnya, berarti ia menerima atau mengakui juga bahwa dirinya adalah orang berdosa. Maria bukan orang suci, saudara. Manusia adalah sama seperti kita, dia berdosa. Hanya Maria itu dipercaya Tuhan untuk melahirkan Yesus, dipinjam kandungannya oleh Tuhan untuk kelak melahirkan Yesus. Mengapa saya katakan Tuhan meminjam kandungan Maria? Karena Yesus itu bukan anak Maria, tapi Yesus itu adalah Allah sendiri yang jadi manusia. Jadi Yesus adalah bukan manusia yang dialahkan, bukan manusia yang dituhankan, tetapi Tuhan yang jadi manusia. Datangnya melalui Maria. Kandungan Maria dipinjam oleh Allah untuk melahirkan Yesus. Jadi Maria adalah manusia biasa. Itu sebabnya dia berkata bahwa Tuhan Juru Selamatku. Maria menerima, menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Hanya dia rendah hati. Makanya Maria adalah wanita yang berbahagia, dan Maria dipakai Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudara dan saya juga perlu belajar dari Maria. Marilah kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita perlu Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sudah diubahkan. Puji Tuhan kita sudah disucikan. Hidup kita dulu tidak karu-karuan, tapi sekarang kita berjalan di dalam kebenaran. Semua karena Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, Ibu Bapak bisa melihat bagaimana orang-orang Majus itu dipimpin oleh bintang. Tentu bintang ini dari Tuhan, sehingga orang-orang Majus bisa ketemu dengan Tuhan. Bahkan juga orang Majus diperingatkan malaikat untuk pulang, tidak melalui jalan yang semula dilalui, agar bisa menghindari Herodes. Di sini kita melihat bagaimana orang-orang Majus
menerima petunjuk atau menerima peringatan. Siapa orang Majus? Orang-orang pandai, orang-orang kaya, orang-orang hebat, bahkan mereka raja-raja. Tapi mereka mau menerima petunjuk dan peringatan. Siapapun saudara, biarlah kita juga menjadi seperti orang-orang Majus yang mau menerima petunjuk dan peringatan Tuhan. Kalau firman Tuhan menegur kita, terima. Kalau firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan melakukan ini dan itu, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan, terima. Kalau firman Tuhan mengingatkan akan petunjuk-petunjuk Tuhan yang lain, terima saudara, karena kita akan berbahagia. Seperti orang Majus berbahagia, kita pun akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Pagi hari ini hanya dua saja saudara yang bisa kita bahas. Satu, terimalah kita atau sadarilah kita bahwa kita adalah orang berdosa yang sudah diampuni, untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita menerima petunjuk-petunjuk dan peringatan Tuhan agar hidup kita selamat dan berbahagia. Terpujilah nama Tuhan.